adalah pertama kali dalam hidup makan dengan candlelight dinner kayak gitu. Terima kasih suamiku. Kamu waktu booking ini buat candlelight dinner ini, kamu mintanya requestnya kayak gini ta? Enggak, aku ngiranya paling ya kayak ya biasa kayak di resto, terus ya di meja biasa gitu. Kaget juga, tiba-tiba dimasukin di ruangan apaan. Ternyata kayak gini, worth it lah. Berarti emang nggak boleh expect apapun. Biasanya dikasih yang lebih bagus. Kayak aku ke kamu. Iya, hai. Enak banget. Ampun, coba. Terima kasih suamiku. Mana bubble wrap? Banyak bubble wrapnya nih, yang di dalam, terus tadi yang di luar. Ini benar-benar gak ketebak sih. Sebenarnya ketebak karena dulu tuh udah sempet ketahuan kan, tapi aku pikir nggak dibeliin. Ini surprise banget. Sebenarnya aku pengen nangis tapi eman sama ini kok, ya kan? Oke, record agak gini. Hai. Halo. Sekarang kita lagi merayakan sesuatu. Waduh. Ulang tahunmu Ya, sama wedding anniversary kami yang kelima. udah 5 tahun. 5 tahun kita udah jalani rumah tangga yang berliku-liku ini. Pastilah, nggak ada rumah tangga yang lurus-lurus aja. Gitu pala apa nah. Dan aku nggak expect sih sebenarnya, nggak expect kalau bakal sespesial ini. Seriously itu nggak expect. Dan ini buat aku karena ini tuh pertama kali dalam hidup, jadi ini tuh kayak wah banget. Yang ngasih surprise aja kaget. Ya nyurpresin lo ikutan kaget sebenarnya beneran. Jadi kan memang kita berdua ini dari lama ada kayak apa ya, kepinginan punya waktu untuk candlelight dinner berdua gitu kan. Dari lama banget dari awal nikah kan. Dari waktu aku mau ngelamar. Iya. Jadi sebenarnya dulu aku ada planning ngelamar dia itu kayak di candlelight dinner, terus dikasih cincinnya kayak ditaruh di minuman, ketelan. Ya nggak ketelan lah. Jadi kayak gitulah. Jadi kayak gitu, terus ada aja halangannya. Waktu nyoba kayak gitu hujan, terus belum beli cincin, jadi kayak aduh nggak pas terus momentumnya. Terus setelah itu kayak akhirnya nggak ada waktu, kelupaan, belum ada rezeki. Ya waktu dan kesempatan juga rezeki ya. Iya. Jadi kayak kita waktu itu udah ada dananya nih buat candlelight, tapi nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Waktu kamu ulang tahun kita malah ngejob kayak gitulah. Iya. Jadi kayak nggak ada waktu, nggak ada kesempatan. Nah baru ini setelah 5 tahun ya kan? Setelah 5 tahun baru kesempatan buat candlelight dinner berdua. Yeay. Ternyata di luar ekspektasi ya. Luar ekspektasi. Bagus. Tempatnya bagus banget, kayak private banget. Untuk orang yang baru pertama kali ngerasain candlelight dinner with view itu kayak wah banget sih, asli. Aku benar-benar sebenarnya kayak pengen nangis, tapi karena ini momen yang bahagia, jadi kayak jangan deh. Lagian udah susah-susah make upan. Udah berapa menit make upan kan, hancur kan, sia-sia. Kalau aku bilang sih nggak tahu ya, kalau ini emang ide kreatif dari yang punya tempat ini, kayaknya aku respect banget sama tempat ini. Soalnya aku gambarannya kan kayak ya cuma di resto biasa gitu kan, dikasih table gitu doang gitu, nggak ada yang ternyata dikasih spot yang kayak gini ya. Wah, ternyata kalau memang ini special treatment dari mereka, wah keren banget. Terima kasih banget. Harapan kamu di usia kamu yang baru ini? Ini baru pertama kali ya kayak gini, bikin kayak gini nih maksudnya. Ini kan obrolan santuy, ini beneran dadakan, kita nggak prepare sama sekali. Harapanku sih yang pasti keluarga kecil kita itu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus aku sih sehat secara
mental juga, sehat secara jiwa juga, Emosional, fisik. semuanya lah gitu. Dan yang pasti sih kita bertiga itu selalu bareng-bareng terus sampai kapanpun gitu. Amin. Itu sih. Itu ya. Kan ini kita, kamu kan ini ulang tahunmu kan, bertepatan juga kita udah anniversary ke 5 tahun nih. Selama 5 tahun ini ada nggak sih kayak momen yang memorable banget sih? Selain nikah ya, nikah udah jelas pasti memorable, masih ada tuh albumnya. Yang bener kayak memorable banget kayak, oh ini loh perjalanan setelah 5 tahun itu kayak gini gitu. Jadi kan setelah nikah kan kita milih hidup sendiri. Kita ngekos, kita mulai dari aku nggak ngerti apa ada temen-temen yang memantau apa kita dari awal banget gitu loh, yang tahu perjalanan kita dari awal banget. Kalau misalkan dari awal masing-masing sih aku yakin banyak banget dari saksimu gitu kan. Kalau dari waktu kita udah nikah, kita benar-benar kayak ngekos berdua. Terus waktu itu kita berdua tuh kayak sempat pengen sesuatu tapi kayak takut, aduh ini gajinya nyampe nggak ya buat akhir bulan. Tapi kayak ada aja rezeki akhirnya kayak kita bisa pengen sesuatu itu, dan itu bener-bener yang kita berdua usahain gitu loh. Terutama kamu kayak ngusahain banget, dan usaha yang kamu lakuin itu ya yang pasti halal, dan itu kayak ngebuahin hasilnya gitu loh. Maksudnya sekarang tuh kayak kita walaupun nggak yang gimana banget ya, tapi sekarang tuh kayak kita sedang sedikit itu menikmati apa yang dulu kita berdua itu kayak lakuin bareng, usahain bareng gitu. Itu sih yang paling memorable itu ya. Jadi sama prosesnya sih, proses perjuangannya kan dari kita ngekos terus kita kayak waktu punya anak kan kayak semoga kita bisa punya kontrakan yang layak ya gitu. Akhirnya kita dapatlah kontrakan yang layak waktu punya anak, tapi tempatnya ternyata nggak layak juga banget, gitu. Masa dan di kontrakan ada bukan komodo sih, biawa gitu. Ada biawa loh di kontrakan kami. Ya ampun. Terus setelah itu kayak semoga kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik gitu, walaupun ngontrak gitu. Ya kayak kita pindah ke tempat yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Iya. Itu sih. Kayak proses kita itu memorable banget sih. Itu nggak bisa disebut satu-satu, tapi itu adalah kayak satu rangkaian yang nggak bisa dipisah-pisah. Proses kita sih sebenarnya. Tapi emang gitu sih. Kalau kamu tanya aku juga itu jawaban gue, prosesnya. Iya. Kayak apa ya? Kalau menikmati hasil itu kan biasa kan. Hasil ya sudah sama aja, kayak finish itu semuanya sama. Tapi proses itu yang seru, kayak kita melalui proses itu kan nggak gampang gitu kan. Ada up and down, ada kita yang benar-benar kayak waktu itu kan kita hidup dari satu gajian ke gajian itu kayak bisa nggak sih kita pernah cuma makan mie instan kayak gitu-gitu kan kayak. Iya, kita masak hal yang sama kayak tahu dan sambal secara terus menerus itu sampai bosan, tapi walaupun sekarang juga makan tahu sambal. Iya sih, karena kamu sukanya itu doang. Kayak itu enak banget maintenance saya soalnya. Banyak sih waktu kita awal-awal nikah terus aku habis dipecat dari kerjaan kan, habis resign terus nggak ada kerjaan, jobless, effortnya kerja install anything kayak kerja IT kemana-kemana, sampai waktu itu pernah kan kamu kerja WO terus aku datang kehujanan, aku bilang dari mana habis kena badai itu kan. Itu jauh banget. Terus banyak sih kayak kita udah komit kalau kita punya anak jangan sampai lah anak kita di kos-kosan, kasihan, kayak kan dia pingin kayak mungkin jalan-jalan atau apa gitu dapat kontrakan terus di-upgrade lagi sama Allah di tempat yang lebih baik kayak gitu sih. Jadi kayak bener-bener story yang entah kalau mungkin orang lihatnya kayak kayaknya enak banget ya hidupnya, tidak seenak itu bos. Nggak seenak itu. Effortnya tapi juga kita berdua itu tipe orang yang nggak pengen nunjukin kesusahan karena kayak kita berdua tuh punya punya pemikiran yang sama ya. Maksudnya sendiri waktu sebelum kita ketemu pun juga kita punya pemikiran sama kalau kita susah itu emang kayak keep it private gitu supaya kita nggak menyalurkan energi yang negatif terus dapatnya juga semakin negatif. Jadi kayak kita akan tetap nunjukin yang senang-senang walaupun kita susah, gimana ya kita ini kita udah mepet nih, ini gimana ya kayak gitu, walaupun kita nggak boleh kalau bisa orang lain nggak perlu tahu lah, itu kan yang kita hadapin sendiri gitu kan.
terlepas kalau mungkin ya ada kayak sama teman-teman dekat kayak ada momen sharing kayak gitu, itu kan private banget kan. Tapi kalau yang kita tunjukkan ke orang ya happy aja gitu, biar orang itu kayak optimis juga kan. Iya. Hidup itu udah berat loh, jadi jangan sampai kita menunjukkan hal yang berat juga ke orang gitu. Bukan kita kayak pura-pura apa ya, bukan Enggak. kayak nunjukin oh ini sengaja memaksakan diri gimana, enggak sebenarnya. yang Kalau sewajarnya aja kan. kita benar-benar sewajarnya banget. Senormal Kalau mungkin. ada kita ya ada, kalau nggak ada pun kita akan terlihat sedikit ada, tapi dengan upaya gimana ya caranya supaya tetap bertahan gitu. Iya. Kayak gitu sih. Hidup sewajarnya lah intinya. Hidup sewajarnya sesuai dengan apa namanya? Budget kalau sesuai dengan Iya, budget. Jangan, pokoknya nggak berlebihan. Kayak, ya emang kayak hiburan orang beda-beda kan. Ada yang sukanya belanja, sukanya makan, anything. Kalau kita kan sukanya apa kayak gitu sih. Jadi ya kalau aku sih dari dulu kita nikah awal-awal apapun ketika kita ada masalah kayak jangan pernah ngeliat kebahagiaan orang lain. Lihat aja kebahagiaan kita sendiri kan. Kayak Iya, kita bahagianya liburan ya udah kita liburan aja. Kita bahagianya makan ya makan aja kayak gitu. Sampai akhirnya banyak beberapa orang yang notice dengan keadaan kita tuh kayak kalian happy terus ya gitu. Kalian happy terus, gimana sih caranya supaya bisa kelihatan happy terus gitu. Kalian nggak pernah berantem tadi rumah gitu. Karena apa yang kita munculin di sosial media dan apa yang kita kayak kelihatan di depan orang tuh emang kita selalu happy. Pernah sesekali kita kayak ada tengkar on the spot gitu kan. Kalau misalkan sama orang terdekat sih ya biasa lah ya, kayak ya nanti balik lagi. Tapi kalau sama orang yang nggak terlalu akrab, kita pasti kayak literally profesional banget di situ. Benar-benar nggak pengen kayak Nggak pengen nunjukin. kelihatan berantem. Iya. Iya. Jadi kayak, tapi pun kita beberapa kali tuh sempet kayak gitu. Ya pastilah nggak ada orang nggak berantem kan. Sama keluarga aja berantem kan. Apalagi pasangan itu udah wajar banget. Yang penting kan gimana sih kayak mengkomunikasikannya kan biar nggak berlarut-larut gitu aja. Kamu apa yang paling ini? Yang apa? Paling kamu ingat selain proses Punya anak sih. punya anak? Itu paling, karena kan waktu dulu kan aku udah bilang kalau kamu lahiran aku pengen ada di situ kan. Tapi kan birokrasi rumah sakit atau bidan itu kan beda-beda. Ada yang kayak bisa ada masuk, ada yang nggak boleh. Awalnya kan aku nggak boleh masuk kan. Iya. Nggak boleh masuk, terus tiba-tiba karena kamu Iya. wah ya aku akhirnya dipanggil kan. Aku enak-enak tidur ke dokter. Mas ini mas istrinya nggak mau ini loh, ya Allah. Terus aku datang masuk, terus ini jujur ya bidannya bilang ini kalau ini istrinya nggak mau nurut sama kita, ini masnya aja yang ngurusin. Ya ampun, kenapa saya yang ngurusin? Jadi kayak mungkin kayak apa biar semangat gitu kan. Tapi kan ya saya kena mental. Ya Jadi ampun. pada waktu aku lahiran. Waktu lahiran itu momentum banget. Jadi itu aku semalaman nggak makan kan. Iya. Semalaman benar. nggak makan jagain kamu bla 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 sampai kamu selesai, kamu bisa tidur. Masih inget aku mendekati subuh kita pesen McD kan. Iya, aku yang minta Iya karena kan, aku kamu lapar. mau makan burger kan. Aku kan belum makan itu, aku nunggu kamu makan terus aku baru makan di depan kan. Kayak wah itu momen-momen terus ngeliat anak kita terus wah alhamdulillah sehat, terus sekarang gondrong. Kadang dagel, ngelawak, tapi ya wah itu proses. Bagi seorang laki-laki tuh proses sih, kayak bener-bener kayak wah, momentum banget ketika punya anak itu. Oke, dan sebenarnya di momen kali ini tuh sebenarnya dia ikut dalam Iya, acara sebenarnya. candlelight dinner ini. Sebenarnya Mau dia ikut. diajakin. Tapi ternyata tadi siang itu mamaku datang ke rumah, terus nggak ngerti, nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba kayak minta anakku itu untuk kayak ikut ke rumah Uti aja gitu. Ya udah. Mungkin ngasih kesempatan buat bapak ibunya biar pacaran kali ya. Mungkin, ya. Keren banget loh ibu mertua saya itu. Baik banget loh. Dan sekarang kita mau nikmatin makanan dulu. Yap.